Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 573 Sebuah pulau. Sebidang tanah ini sangat luas. Luming terbang selama 3 hari berturut-turut, menempuh jarak beberapa juta mil. Sepanjang jalan, Luming tidak menemukan urat kristal esoteris yang bisa digali. Meskipun sebidang tanah ini sangat kaya akan kristal pamungkas, ada batasnya. Beberapa daerah mempunyai lebih banyak, sementara beberapa daerah mempunyai lebih sedikit. Sepanjang jalan, Luming memperhatikan ada banyak bekas penggalian. Jelas sekali bahwa mereka telah digali. Dalam proses terbang, Luming mengubah esensi darah Master Istana Guntur menjadi kekuatan meridian darah. Meskipun esensi darah Raja Bela Diri LV9 sangat kuat, namun tetap tidak bisa membuat garis keturunan 9 naga menerobos ke alam Raja tingkat 8. Jumlah esensi darah yang diperlukan untuk kemajuan meridian darahnya semakin lama semakin menakutkan. Oleh karena itu, esensi darah yang dimakan Luming tidak digunakan untuk meningkatkan kultivasinya tetapi untuk meningkatkan meridian darahnya. Pada saat ini, Luming merasakan angin asin dan basah bertiup. Dia tertegun dan mempercepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan mereka, serangkaian suara gemuruh terdengar, seolah ombak besar menyapu langit. Pada saat yang sama, angin asin dan basah semakin kencang. Saat Luming terbang, suara gemuruh menjadi lebih intens dan memekakkan telinga. Tidak lama kemudian, mungkinkah ini lautan? Luming berdiri di atas tebing dan melihat ke kejauhan. Dia tercengang. Di depannya ada lautan tak berujung dengan ombak besar yang sangat dahsyat. Gelombang yang paling rendah bisa mencapai ketinggian ratusan meter, dan gelombang yang lebih tinggi bahkan bisa mencapai lebih dari 1000 meter. Di langit, awan gelap berkumpul, guntur bergemuruh, dan angin menderu-deru. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Apakah ini benar-benar lautan? Luming belum pernah melihat laut sejak dia masih muda. Dia pernah mendengarnya tetapi dia belum pernah mendengarnya begitu kejam. Bahkan pusat kekuatan seni bela diri tidak akan mampu berdiri di lautan ini, apalagi orang biasa. Luming melihat sekeliling sebentar. Sesekali, dia bisa melihat sosok binatang laut berukuran besar di laut. Luming mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling sebentar dan kemudian terbang dengan kecepatan tinggi menyusuri garis pantai. Namun, lautan yang mereka lihat di sepanjang jalan tetap sama. Semuanya kejam. Luming terbang selama 3 hari dan hasilnya sama. Garis pantai ini berbentuk bulat. Mungkinkah itu sebuah pulau? Luming berspekulasi. Luming, berdasarkan pengalamanku, ini seharusnya sebuah pulau. Kalian semua terikat pada pulau yang sama. Kata Dandan, sebuah pulau. Lalu jika kita buru-buru keluar pulau, kita mungkin bisa melihat yang lain. Mungkin kita bisa menemukan jalan kembali. Mata Luming berbinar dan dia terbang menuju laut. Ledakan, ombak yang mengamuk menghantam pantai dan angin kencang menyapu. Ekspresi Luming berubah drastis. Ia menyadari bahwa angin kencang di laut sangat menakutkan. Itu seperti senjata dewa yang terus menebas Luming. Luming telah menggunakan esensi vitalnya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi esensi vitalnya telah habis. Jika terus begini, inti esensial Luming akan habis sebelum dia bisa terbang jauh. Luming tidak punya pilihan selain terbang kembali ke pantai. Saya tidak percaya lautan di sekitar kita sekeras ini. Luming mengertakkan gigi dan terus terbang di sepanjang garis pantai. 10 hari. Luming telah terbang selama 10 hari penuh. Dia memperkirakan dia telah mengelilingi separuh pulau, tetapi lautan yang dia lihat tetap sama. Itu sangat kejam. Hal ini membuat Luming tidak bisa berkata-kata. Luming sedikit cemas. Masih ada 2,5 bulan sebelum pernikahan Mulan, tapi dia belum menemukan jalan keluarnya. Luming, yang bisa kamu lakukan sekarang hanyalah berkultivasi dengan damai. Mungkin suatu hari nanti, orang luar akan datang ke pulau ini, dan Anda bisa pergi. Kata Dandan, saya hanya bisa melakukan ini. Luming menghela nafas. Tidak peduli apa, yang terbaik adalah memberi isyarat pada kekuatannya. Selain itu, dengan budidayanya saat ini, bahkan jika dia bisa keluar, dia tidak akan cocok dengan konstelasi suci. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya dan keluar secara kebetulan dia akan mampu melawan konstelasi suci. Setelah itu, Luming berhenti di tepi laut dan memasuki kuil tertinggi untuk memahami konsep Guntur dengan damai.
Kehendak Guntur Luming telah mencapai batas level 1 tingkat yang lebih rendah. Setelah 5 hari berikutnya, kehendak Guntur Luming mengalami terobosan dan mencapai tingkat 1 tingkat atas. Ini adalah ambang batas. Ranah tujuan tingkat 1 tingkat atas adalah simbol tingkat raja yang telah mencapai tingkat atas. Niat Guntur lengkap tingkat pertama. Sekarang, saya akan menggunakan kristal niat untuk meningkatkan 2 niat lainnya. Luming pertama kali mengeluarkan kristal esoterik tipe angin kelas menengah. Sekarang Luming kaya dan murah hati, dia berencana menerobos dengan kristal makna mendalam tingkat menengah. Dia menghancurkan kristal ultimaci tipe angin kelas menengah dan menutup matanya untuk berkultivasi. 2 hari kemudian, Luming membuka matanya. Angin kencang menderu-deru di sekelilingnya, membentuk bila angin. Konsep angin tingkat 1 telah selesai. Terlebih lagi, itu berada di tahap tengah dari tingkat atas tingkat pertama. Efek kristal niat tingkat menengah terlalu kuat. Biasanya, kristal niat tingkat menengah digunakan oleh para ahli alam lautan jiwa untuk mengolah dan memahami domain niat tingkat 2 langit dan bumi. Secara alami, hal ini akan berdampak besar pada domain niat tingkat 1 di langit dan bumi. Ini juga alasan mengapa Luming memiliki pohon kuno pemahaman jalan. Jika orang biasa menggunakan kristal makna mendalam tingkat menengah di alam Raja Bela Diri, mereka mungkin akan menyia-nyiakan 70-80% kristal makna mendalam tingkat menengah. Tidak ada orang yang boros. Namun, Luming memiliki pohon kuno yang memahami jalan, jadi dia hanya menyia-nyiakan 10-20%-nya. Sekarang, ini adalah konsep api. Luming mengeluarkan kristal pamungkas tipe api tingkat menengah, menghancurkannya, dan mulai memahaminya. 2 hari kemudian, konsep apinya juga berhasil menembus tahap tengah tingkat 1 tingkat atas. Penyelesaian 3 jenis konsep telah menyebabkan kekuatan 3 jenis konsep Luming mencapai tingkat yang menakutkan. Itu benar-benar telah melampaui puncak dari satu konsep. Terlebih lagi, Luming sekarang bisa mengincar level tingkat raja. Tingkat raja tahap akhir. Mata Luming dipenuhi dengan antisipasi. Dengan lambaian tangannya, tumpukan kristal spiritual kelas atas muncul. Totalnya ada 200.000 buah. Dengan goyangan esensi vital, semua kristal roh tingkat tertinggi meledak. 9 garis keturunan naga membuka mulutnya dan menyerap semua energi kristal roh ini. Segera, 200.000 keping kristal roh kelas atas dimurnikan dan Luming mengeluarkan 200.000 keping lainnya. Esensi vital dalam tubuh Luming menjadi semakin kuat dan bertenaga. Itu akan menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat ke-7. Ledakan, ledakan, ledakan. Esensi sejati dalam tubuhnya meledak seperti lautan di luar. Belum cukup, masih belum cukup. Ketika Luming telah memurnikan 1,4 juta keping kristal roh kelas atas, dia menyadari bahwa dia masih kekurangan banyak. Luming mengertakkan gigi dan meledakkan 600.000 keping kristal roh kelas atas sekaligus. Dia melahap semuanya dan mulai menerobos. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 hari kemudian, Luming tiba-tiba melolong panjang. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Jika mereka tidak berada di kuil tertinggi, mereka mungkin mampu menimbulkan angin dan awan di langit. Saya akhirnya berhasil menembus alam Raja Bela Diri tingkat ke-7. Luming tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia akhirnya berdiri di level yang sama dengan alam bintang suci. Tentu saja, dia telah mencapai puncak Raja Bela Diri LV9 beberapa bulan yang lalu di bintang suci. Dia hanya selangkah lagi dari puncak tingkat raja dan bisa menerobos kapan saja. Luming masih berada di bawah banyak tekanan. Tapi setidaknya itu mendekat dengan cepat. Dengan satu pemikiran, Luming meninggalkan kuil tertinggi dan muncul di tepi laut. Ledakan. Luming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak panjang terkondensasi. Dia kemudian mencambuk tombaknya ke lautan luas. Bab 574 yang lainnya. Cahaya tombaknya berubah menjadi tombak raksasa sepanjang 3.000 meter. Ia menerobos angin kencang di atas lautan dan menghantam permukaan laut. Dalam sekejap, gelombang setinggi 1.000 meter itu hancur. Tanda tombak besar muncul di lautan, dan air laut runtuh dan terbelah menjadi 2. Seolah-olah seluruh lautan terbelah 2 oleh tombak Luming. Ledakan. Setelah beberapa napas, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari laut. Serigala raksasa itu berguling dan menutupi bekas tombak yang dicabut. Kekuatan tempurku setidaknya 5 kali lebih kuat daripada saat aku berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV6.
Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, jika dia bertarung dengan penguasa Istana Guntur, dia yakin bahwa dia bisa membunuh penguasa Istana Guntur dengan satu tembakan tanpa bantuan prasasti. Sekarang, aku akan mengolah 9 langkah-langkah surga naga dan 3 dewa naga yang absolut di lautan ini. Dengan 3 jenis alam niat yang telah selesai sepenuhnya, dia dapat mengembangkan 3 kemutlakan dewa naga ke tingkat kelima. Ketika tingkat ketiga seseorang mencapai puncaknya, seseorang akan mampu mengembangkan 3 kemutlakan dewa naga ke tingkat keenam, puncak. Setelah itu, Lu Ming fokus mengembangkan 2 jenis teknik seni bela diri. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama ini, Dandan memandangi laut setiap hari dengan linglung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa? Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian dari jauh. Dan suara perkelahian semakin mendekati laut. Ayo pergi dan lihat. Sosok Lu Ming bergerak dan terbang ke arah itu. Dandan buru-buru mengikuti. Di depan mereka, ada 5 sosok terbang menuju laut. Mereka berlumuran darah dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di antara 5 orang ini, 3 di antaranya adalah ahli dari keluarga Suan di kota Tandus kuno. Mereka semua berada di level tingkat raja yang lebih rendah. 2 orang lainnya adalah 2 pelindung istana surgawi surga Empyrean. Salah satunya memiliki aura yang sangat kuat. Dia sebenarnya adalah raja tingkat atas level 7. Penjaga istana surgawi Empyrean biasanya berada di tingkat bawah dari puncak kerajaan bela diri level 6. Jelas sekali bahwa penjaga ini telah membuat terobosan dalam budidayanya selama periode waktu ini. Namun, wajahnya masih dipenuhi kepanikan. Haha, kamu tidak bisa melarikan diri. Mati. Di belakang mereka, ada puluhan penjaga mayat yang mengejar dan tertawa. Mereka tidak terburu-buru, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Salah satu penjaga mayat telah mencapai puncak kerajaan bela diri LV8. Setelah berlari beberapa saat, mereka hampir sampai di tepi pantai. Lautan ada di depan. Kedua pelindung dari keluarga Suan dan istana surgawi surga Empir dipenuhi dengan keputusasaan. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Seorang penjaga mayat tertawa. Jangan lari lagi. Kalian semua akan mati hari ini. Dengan patu berubah menjadi mayat kita yang halus. Bukankah kepala istana dari istana surgawi surga Empir Anda sudah menjadi mayat kita yang halus? Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 mencibir. Hari ini, kaulah yang akan mati. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari arah laut. Semua orang tercengang. Mereka melihat ke arah laut dan melihat kilatan cahaya. Saat berikutnya, seorang pemuda berusia 20-an muncul. Matanya sedingin pedang tajam. Itu adalah Lu Ming. Lu Ming, apakah itu kamu? Lari, kamu bukan tandingannya. Seorang penjaga berjubah hijau berteriak ketika dia melihat Lu Ming. Namun, Lu Ming melangkah maju dan menghadapi penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Haha, bocah nakal lain yang datang ke sini untuk mati. Seorang penjaga mayat di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6 mencibir dan mengendalikan 2 mayat halus untuk menyerang Lu Ming. Mati. Lu Ming menjentikkan jarinya dan 3 sinar tombak ditembakkan, menembus gelabela penjaga mayat di puncak alam Raja Bela Diri LV6 dan 2 mayat halus. Mata penjaga mayat itu terbuka lebar, dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka tombak Lu Ming begitu cepat. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Nak, kamu sedang mencari kematian. Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 meraung, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Penjaga mayat lainnya juga mengepung Lu Ming. Apa yang kita lakukan? Orang-orang dari keluarga Suan dan kedua penjaga berhenti di kejauhan dengan ekspresi rumit. Ada 2 raja tingkat atas dan 5 mayat halus tingkat atas. Lu Ming jelas bukan tandingan mereka. Kita hanya akan mati jika kita pergi. Kata seorang pelindung. Benar, mari gunakan kesempatan ini untuk pergi. Kata seorang pria parubaya dari keluarga Suan. Adapun yang lainnya, mata mereka berkilat ragu-ragu. Ayo pergi. Kita tidak akan bisa melarikan diri setelah Lu Ming meninggal. Desak pria parubaya dari keluarga Suan. Bagus. Ayo pergi. Yang lain mengertakkan gigi. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Naga banjir besar muncul dari tubuh Lu Ming. Ia membuka mulutnya dan menghisap. Tetesan sari darah terbang keluar dari tubuh penjaga mayat dan jatuh ke tanah seperti hujan.
Hanya dua penjaga mayat tingkat raja tahap akhir yang tidak mati, tetapi wajah mereka juga pucat. Ini, keluarga Xuan dan kedua penjaga itu tidak percaya. Sialan, kamu berani membunuh orang-orang sekte mayat surgawi saya, kamu mendekati kematian. Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 meraung dan mengendalikan 3 mayat halus untuk menyerang Lu Ming. Itu adalah penguasa istana bumi. Lu Ming memperhatikan bahwa salah satu mayat yang dimurnikan tampak sangat familiar. Itu jelas merupakan istana penguasa bumi. Hahaha, ini adalah salah satu penguasa istana dari istana surgawi surga Empirean. Dia dibunuh oleh ahli kami dan saya akan menghadiahinya dengan memurnikannya menjadi mayat yang halus. Bukankah dia sangat kuat? Penjaga mayat di ranah Raja Bela Diri LV8 mencibir. Mati. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan dua mayat Raja Bela Diri LV8 yang dimurnikan dikirim terbang seperti bola meriam sejauh ribuan meter sebelum mereka jatuh ke tanah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV7 lainnya dan dua mayat halus LV7 miliknya meledak. Ah, bagaimana mungkin? Penjaga mayat di puncak kerajaan bela diri LV8 menjerit ketakutan. Tidak jauh dari situ, 3 orang dan 2 penjaga keluarga Xuan yang bersiap untuk melarikan diri tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Lu Ming telah membunuh penjaga mayat yang menyebabkan mereka melarikan diri tanpa usaha apapun. Dia sangat kuat. Gulu, pria parubaya dari keluarga Xuan menelan ludahnya dan berkeringat dingin. Jangan datang. Penjaga mayat itu menjerit dan mengendalikan mayat halus yang dimurnikan oleh penguasa istana bumi untuk berdiri di depan Lu Ming. Pada saat yang sama, dia berlari menyelamatkan nyawanya. Hah! Lu Ming maju selangkah dan sosoknya melintas melewati istana penguasa bumi. Dia muncul di belakang penjaga mayat dan menusukkan tombak panjangnya, menembus bagian belakang pinggang penjaga mayat dan keluar dari dantiannya. Esensi sejati meledak, dan dantian penjaga mayat meledak, budidayanya hancur total. Dengan hancurnya budidayanya, tubuh istana penguasa bumi berhenti di udara, tidak bergerak sama sekali. Jangan bunuh aku. Penjaga mayat itu berteriak dan memohon ampun. Bicaralah, di mana kalian semua? Lu Ming bertanya. Letaknya di dataran 100.000 mil di depan. Aku mohon, lepaskan aku. Penjaga mayat itu memohon belas kasihan. Bas. Tombak panjang itu bergetar, dan penjaga mayat itu terkoyak-koyak. Dengan lambaian tangannya, lusinan cincin penyimpanan terbang ke tangan Lu Ming dan menghilang. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sejauh ini setelah tidak bertemu denganmu untuk sementara waktu. Pada saat ini, 3 orang dari keluarga Xuan dan 2 penjaga terbang. Salah satu penjaga berkata sambil tersenyum. Itu benar, saya telah hidup selama beberapa ratus tahun. Pahlawan muda Lu Ming adalah jenius terkuat yang pernah saya lihat. Pria parubaya dari keluarga Xuan juga tersenyum dengan sikap tersanjung. Bab 575 untuk membunuhmu. Lu Ming mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara dan terbang ke mayat aula penguasa bumi. Meskipun jaraknya jauh, Lu Ming masih mendengar diskusi antara 3 orang dari keluarga Xuan dan 2 penjaga. Karakter kelima orang ini sungguh tidak bagus. Lu Ming tidak ingin bicara lebih banyak. Mereka berlima bertukar pandang dan mengikuti di belakang Lu Ming. Lu Ming melambaikan telapak tangannya dan gelombang esensi vital menutupi tubuh istana penguasa bumi, menghilangkan semua aura dan tanda prasasti yang ditinggalkan oleh sekte pemurnian mayat. Istana penguasa bumi kini menjadi mayat biasa. Kemudian, Lu Ming menggali lubang di dekatnya dan mengubur aula penguasa bumi. Lu Ming, apa rencanamu mulai sekarang? Kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Dia bertanya. Salah satu penjaga berkata sambil menatap Lu Ming dengan tatapan penuh harap. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Jika Lu Ming bisa bersama mereka, mereka akan jauh lebih aman. Oke, aku akan pergi ke tempat berkumpulnya penjaga mayat untuk memburu penjaga mayat. Apakah kalian akan datang? Ada senyuman tipis di bibir Lu Ming saat dia melihat ketiga orang dari keluarga Xuan dan 2 penjaga. Pergi ke tempat berkumpulnya penjaga mayat untuk membunuh mereka. Kamu gila. Ada lebih dari 300 penjaga mayat di sana, dan 3 di antaranya adalah penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat 9. Mereka mengendalikan mayat naga banjir. Kamu hanya akan mati jika pergi ke sana. Pria parubaya dari keluarga Xuan berteriak. Oh, jadi kamu tidak pergi.
Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, di sana terlalu berbahaya. Anda sebaiknya pergi ke tempat lain bersama kami dan melihat apakah Anda dapat menemukan jalan keluar. Kata seorang pelindung. Jika itu masalahnya, silakan pergi. Lu Ming melambaikan tangannya. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Kamu, Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu bisa meremehkan orang lain hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Aku tidak akan mati bersamamu. Setelah pria parubaya dari keluarga Suan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ekspresi 4 orang lainnya berubah dan mereka mengikuti pria parubaya dari keluarga Suan. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke gundukan guru kuil bumi, lalu berbalik dan menuju ke pedalaman. 100.000 mil jauhnya, ada sebuah dataran. Di atasnya ada peti mati besar, dan mayat Ki memenuhi udara. Ini adalah tempat berkumpulnya para penjaga mayat sekte mayat surgawi. Siapa di sana? Begitu Lu Ming tiba, dia ditemukan. Seorang penjaga mayat mengendalikan 2 mayat halus untuk muncul. Orang yang akan membunuhmu. Suara sedingin es terdengar, dan dengan jentikan jarinya, sinar tombak ditembakkan, memakukan penjaga mayat itu sampai mati. Ada serangan diam-diam. Raungan keras terdengar, dan seluruh dataran menjadi gempar. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Suara udara yang terkoyak terdengar saat penjaga mayat dan mayat halus terbang keluar dari peti mati satu persatu. Dalam waktu singkat, beberapa ratus penjaga mayat dan bahkan lebih banyak mayat halus muncul di depan Lu Ming. Seseorang. Kenapa dia sendirian? Kamu berani menyergapku sendirian. Kamu mendekati kematian. Serang dan bunuh dia. Beberapa penjaga mayat berteriak dan mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan untuk menerkam Lu Ming. Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 sinar tombak ditembakkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tak seorang pun di bawah tahap akhir kerajaan dapat bereaksi tepat waktu. Puff, puff, puff. Suara lebih dari selusin pisau tajam yang menusuk tubuh terdengar, dan lebih dari selusin penjaga mayat terbunuh. 2 dari mereka bahkan ahli ranah Raja Bela Diri LV6. Sangat kuat. Penjaga mayat lainnya sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Minggir. Orang ini adalah Raja tingkat akhir. Kalian bukan lawannya. Suara serak terdengar, dan seorang penjaga mayat tua muncul. Di sampingnya, ada 2 penjaga mayat parubaya. Mengaum, mengaum. Dengan 2 raungan, 2 mayat iblis raksasa muncul di depan penjaga mayat tua itu. Selain itu, ada 2 mayat halus yang aneh. Mereka mengenakan baju besi dan memegang tombak panjang. Mereka berbeda dari mayat halus lainnya. Namun, semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Mereka semua adalah mayat halus dari alam Raja Bela Diri ke-55-9. Lebih jauh ke belakang, ada 2 mayat biasa yang terbungkus rantai. Mereka juga memancarkan aura kuat dari ranah Raja Bela Diri LV9. Ada 3 penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 dan 6 mayat Raja Bela Diri LV9 yang dimurnikan. Ini bisa dikatakan sebagai kekuatan puncak di antara para penjaga mayat yang menyerang kota kuno Tandus kali ini. Semua orang di sini. Bagus, ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarinya satu persatu. Mata Lu Ming dingin. Anak kecil, kata-kata yang luar biasa. Dari auramu, aku tahu kamu baru saja menerobos ke tingkat akhir raja belum lama ini, dan kamu sudah mengatakan bahwa kamu akan membunuh kami. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Membunuh. Penjaga mayat tua itu mencibir. Kemudian, mayat iblis besar meraung dan menerkam Lu Ming. Mata mayat iblis itu berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Ia menerkam ke depan, membawa hembusan angin kencang. Angin tombak petir muncul di tangannya dan tersapu. Cahaya tombak besar muncul dan mengelilingi 3 esensi langit dan bumi. Bang! Mayat iblis besar itu tampak seperti boneka saat tersapu oleh tombak Lu Ming. Penjaga mayat di sekitarnya tidak bisa menghindar tepat waktu dan terlempar oleh tubuh besar mayat iblis itu. Beberapa penjaga mayat langsung meledak. Sangat kuat. Semua penjaga mayat di tempat kejadian, termasuk 3 penjaga mayat Raja Bela Diri LV9, melebarkan mata mereka dan tampak tercengang. Mayat iblis alam Raja Bela Diri LV9 lebih kuat dari mayat halus biasa. Itu tahan terhadap pedang dan tombak dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, ia dengan mudah tersapu oleh tombak Lu Ming.
Itu terlalu menakutkan. Ayo serang bersama dan bunuh orang ini. Penjaga mayat tua itu meraung. Mengaum. Dengan suara gemuruh, 3 penjaga mayat kerajaan bela diri LV-9 bergabung. 5 mayat halus Raja Bela Diri LV-9 yang tersisa menerkam ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, beberapa penjaga mayat lainnya mengendalikan mayat yang dimurnikan untuk menyerang Lu Ming. Membunuh. Lu Ming meraung panjang, dan esensi sejatinya bergemuruh. Auranya melonjak ke langit, dan 9 garis keturunan naga muncul. Dia membuka mulutnya dan menghisap, dan seketika, lebih dari 50 penjaga mayat di dekatnya telah melahap esensi darah mereka dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia mengacungkan tombaknya seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan. Bang! 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 5 mayat Raja Bela Diri LV-9 yang dimurnikan tersapu olehnya. Sekarang, kekuatan tempur Lu Ming telah sepenuhnya melampaui ranah Raja Bela Diri LV-9 dan mendekati puncak ranah Raja. Tidak baik. Dia mengendalikan mayat naga banjir. Penjaga mayat tua itu menjerit dan dengan cepat mundur bersama 2 penjaga mayat Raja Bela Diri LV-9 lainnya. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan mayat Ki memenuhi udara. Mengaum. Raungan naga terdengar, dan mayat naga banjir besar keluar dari kedalaman dataran. 3 penjaga mayat alam Raja Bela Diri LV-9 terbang ke kepala mayat naga banjir dan mengendalikannya untuk menyerang Lu Ming. Pada saat ini, 9 garis keturunan naga Lu Ming meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, menewaskan 50 penjaga mayat lainnya. Tentu saja, Lu Ming tidak melepaskan cincin penyimpanan apapun. Kamu sedang mencari kematian. Penjaga mayat tua itu meraung dengan marah. Mayat naga banjir mencakar Lu Ming. Ruangan itu sepertinya tidak mampu menahan tekanan dan mulai bergetar hebat. Udara dikompresi dan meledak dimanapun cakar itu bersentuhan. Mari kita lihat seberapa kuat dia. Serangan naga sejati. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan menusukkan tombaknya. Naga sejati 3 warna bentrok dengan mayat naga banjir. Dengan ledakan yang mengejutkan, kekuatan itu bergulir ke segala arah. Beberapa penjaga mayat di dekatnya langsung terkoyak oleh kekuatan tersebut dan tewas di tempat. Bumi bergetar dan retakan besar muncul di tanah, menyebar ke seluruh dataran seperti jaring laba-laba. Bab 576 Makhluk Bermata 3. Naga sejati 3 warna telah dikalahkan. Lu Ming mundur 1000 meter. Ki dan darahnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ketika naga banjir ini masih hidup, itu jelas merupakan puncak keberadaan di tingkat samudera spiritual. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap mayat naga banjir dengan ekspresi muram. Mayat naga banjir itu sangat kuat dan kebal. Ketiga penjaga mayat itu bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan naga banjir, namun serangan itu seharusnya sudah mencapai level raja tingkat puncak. Sebelumnya, di kota kuno yang terpencil, lebih dari selusin raja dari kota-kota besar telah mengendalikannya bersama-sama, yang sangat kuat dan hampir mendekati tingkat samudera spiritual. Mayat halus yang begitu kuat hanya akan mampu menunjukkan kekuatan aslinya ketika ia mengendalikan lebih banyak orang. Sangat kuat. 3 penjaga mayat di mayat naga banjir juga sangat terkejut. Melanjutkan, penjaga mayat tua itu meraung dengan marah dan mengendalikan mayat naga banjir untuk terus menyerang Lu Ming. Apa menurutmu aku akan tetap berhadapan langsung denganmu? Bibir Lu Ming membentuk senyuman mengejek. Sosoknya melintas dan dia menyerang penjaga mayat lainnya. Kekuatan melahap garis keturunan 9 naga meletus dengan liar, dan esensi darah penjaga mayat dimakan satu demi satu, mati di sini. Brengsek, mayat naga banjir yang dikendalikan oleh 3 penjaga mayat tidak dapat mengejar kecepatan Lu Ming sama sekali. Lu Ming menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga. Dengan 1 langkah, dia menempuh jarak 10 mil dalam sekejap. Sejumlah besar penjaga mayat dipanen oleh Lu Ming seperti rumput liar. Tak lama kemudian, Lu Ming telah membunuh lebih dari 200 penjaga mayat. Total lebih dari 300 penjaga mayat, sudah berapa lama? Lebih dari 200 orang meninggal. Penjaga mayat yang tersisa berteriak ketakutan dan berpencar ke segala arah. Bas! Tiba-tiba, Lu Ming maju 2 langkah. Dalam sekejap, dia muncul di atas mayat naga banjir dan menusukkan tombaknya ke penjaga mayat Raja Bela Diri LV-9. Penjaga mayat itu meraung kaget dan meledak dengan mayat Ki, membentuk puluhan perisai mayat Ki di depannya. Namun, itu tidak ada gunanya.
Cahaya tombak menembus dan perisainya meledak. Kepala penjaga mayat juga meledak seperti semangka. Pada saat ini, cakar mayat naga banjir mengulurkan tangan untuk meraih Luming. Luming mengayunkan tombaknya secara horizontal dan mengenai cakar naga banjir. Dia meminjam kekuatan untuk mundur ke belakang, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak bagus, ayo pergi. Cepat lari. Masih ada 2 penjaga mayat kerajaan bela diri LV9 di mayat naga banjir. Mereka sangat terkejut hingga tidak berani melawan Luming. Mereka mengendalikan mayat naga banjir dan memilih arah untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka bertiga mengendalikan mayat naga banjir, tapi Luming telah membunuh salah satu dari mereka. Sekarang, hanya tersisa 2 orang. Kekuatan mengendalikan mayat naga banjir bahkan lebih lemah lagi. Mereka tidak berani melawan Luming lagi. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka mungkin akan mati. Puluhan penjaga jenazah pun mengikuti banjir jenazah naga dan melarikan diri ke arah lautan. Bibir Luming menyeringai. Orang-orang itu panik dan malah lari ke arah laut. Mereka hanya mencari kematian. Dia tidak terburu-buru mengejar. Dia menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan mengejar penjaga mayat di arah lain. Setelah beberapa saat, Luming membunuh puluhan penjaga mayat. Dia lalu mengejar ke arah laut. Dia menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga, dan kecepatannya sangat cepat. Segera, dia melihat orang-orang dari sekte mayat surgawi yang melarikan diri. Dia datang. Berlari. Berlari. Ekspresi penjaga mayat tua itu sangat tidak sedap dipandang saat dia dengan gila-gilaan mengendalikan mayat naga banjir untuk melarikan diri. Ledakan. 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 Gemuruh ombak yang memekakkan telinga datang dari depan. Laut. Ekspresi penjaga mayat tua itu berubah drastis. Dia mirip dengan penjaga mayat lainnya. Serang. Serang ke laut. Penjaga mayat tua itu meraung marah. Mereka memiliki mayat naga banjir dan berencana menyerbu ke laut untuk berjudi. Selama mereka bersembunyi di dalam mayat naga banjir, mereka mungkin bisa bertahan hidup di laut. Mereka menyerbu ke arah laut dengan kecepatan tinggi, tetapi berhenti ketika mencapai pantai. Kapal. Mereka melihat kapal itu. Di kedalaman lautan, mereka melihat 3 kapal besar berlayar ke arah mereka. Bahkan Luming menghentikan langkahnya, matanya dipenuhi keterkejutan. Apakah memiliki perahu berarti mereka bisa meninggalkan tempat terkutuk ini? Luming menghentikan pengejarannya terhadap penjaga mayat. Ketiga kapal itu menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Mereka semakin dekat dan dekat. Luming dan yang lainnya semakin terkejut. Itu bukanlah kapal biasa. Itu jelas merupakan 3 kapal perang, yang masing-masing berukuran besar dan berbentuk penusuk. Deknya saja berada lebih dari 1000 meter di atas air. Warnanya hitam dan sepertinya terbuat dari logam aneh. Ada beberapa ukiran makhluk aneh di atasnya yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya. Ombak yang mengerikan dan angin kencang tidak berpengaruh pada ketiga kapal perang tersebut. 3 kapal perang sedang menunggangi angin dan ombak. Haha, kita terselamatkan. Kita bisa keluar. Beberapa penjaga mayat tertawa liar dan bergegas menuju pantai dengan gembira, semakin dekat ke laut. Salah, salah. Di bahu Luming, mata Dandan dipenuhi dengan kecurigaan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang salah? Jika ada orang di sini, berarti kita bisa meninggalkan pulau ini. Mata Luming dipenuhi dengan antisipasi. Tidak, saya familiar dengan aura ketiga kapal perang ini. Itu adalah aura musuhku. Gumam Dandan, seolah sedang berusaha keras mengingat sesuatu. Tapi dia tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Luming, percayalah padaku. Berbahaya untuk mundur. Dandan berkata dengan nada serius yang jarang terjadi. Mata Luming berkedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia mundur beberapa puluh mil dan muncul di tebing, melihat ke kejauhan. Saat ini, kapal perang itu semakin dekat. Saat semakin dekat, tekanan mengerikan yang dipancarkan oleh kapal perang itu semakin terasa. Mayat naga banjir cukup besar, tetapi di depan kapal perang besar ini, ia tampak seperti cacing. Ledakan, 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 ombaknya pecah, dan ketiga kapal perang itu berhenti puluhan mil jauhnya dari laut. Banyak penjaga mayat memandang dengan penuh semangat. Bas, dan EBSCP, suara mendesing. Saat ini, banyak sosok terbang keluar dari kapal perang dan muncul di langit di atas lautan. Siapa itu? Mata Luming tiba-tiba menyipit, memperlihatkan ekspresi terkejut. Pasalnya,
Sosok yang keluar dari kapal perang tersebut bukanlah manusia sama sekali. Meski berwujud manusia, masing-masing tingginya lebih dari 2 meter. Tubuh mereka ditutupi sisik hitam. Dari segi ukuran tubuh, mereka mirip dengan iblis bersisik di dimensi iblis bersisik yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Yang berbeda adalah sosok-sosok ini memiliki 2 tanduk tajam di kepalanya yang memancarkan cahaya tajam. Di tengah alis mereka, ada mata ketiga. Jenderal itu benar. Memang ada kelainan di Pulau Sky Horizon. Beberapa reptil telah muncul. Makhluk kekar bermata tiga berbicara. Kata-katanya persis sama dengan kata-kata Lu Ming. Bagaimana crawler ini muncul? Mungkinkah mereka berasal dari alam primordial? Petik 2. Itu sangat mungkin. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Cacing alam primordial sebenarnya datang ke alam surga. Haha, turunkan dan serahkan ke jenderal. Anda harus bertanya kepada mereka bagaimana mereka datang ke sini. Mungkin Anda bisa menemukan pintu masuk ke alam primordial. Makhluk bermata tiga lainnya ikut serta. Setelah mengatakan itu, puluhan makhluk bermata tiga bergegas menuju pantai. Mereka melambaikan tangan, dan cakar mereka tiba-tiba membesar dan menyambar orang-orang dari sekte mayat surgawi. Sangat kuat, murid Lu Ming berkontraksi dengan cepat. Bab 577 Alam Surga. Dia menemukan bahwa setiap makhluk bermata tiga itu lebih kuat darinya. Lebih dari separuh dari mereka pastinya adalah raja tingkat puncak, dan separuh lainnya sungguh menakutkan. Aura mereka seperti jurang maut, dan mereka berkali-kali lebih kuat dari raja tingkat puncak. Tingkat samudera spiritual. Mereka semua pastilah ahli yang tiada taranya di tingkat samudera spiritual. Kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak elit tingkat samudera spiritual sungguh menakutkan. Tidak bagus, ayo pergi. Pada saat ini, ekspresi penjaga mayat sekte mayat surgawi berubah drastis. Mereka berteriak berulang kali dan dengan panik lari mundur. Tapi kemana dia bisa melarikan diri? Sebuah tangan besar bersisik turun dan meraih mayat naga banjir tanpa perlawanan apapun. Dua penjaga mayat Raja bela diri LV9 di atasnya seperti serangga kecil. Mereka ditangkap dan dilemparkan ke dalam botol oleh makhluk bermata tiga itu. Botolnya tidak besar, tapi naga banjir sepanjang 200 meter dilemparkan ke dalamnya. Berhenti, mari kita bicarakan hal ini. Kami adalah murid sekte mayat surgawi. Teriak seorang penjaga mayat. Sekte mayat surgawi apa? Sekelompok serangga alam primordial yang menyedihkan. Alam primordial cepat atau lambat akan ditaklukkan oleh rasku. Makhluk jangkung bermata tiga tertawa keras. Dia meraih dengan tangannya, dan beberapa penjaga mayat ditangkap dan dibuang ke dalam botol. Ayo pergi. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan berlari. Jika mereka ditangkap oleh makhluk hidup ini, mereka pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hati Lu Ming mencelos. Lu Ming memperoleh beberapa informasi dari percakapan antara beberapa makhluk bermata tiga. Alam surga, alam primordial. Mungkinkah tempat ini milik alam surga? Apa itu surga? Bukankah dari dunia asalnya? Lalu bagaimana dia bisa kembali? Apa sajakah makhluk bermata tiga ini? Lu Ming memiliki banyak keraguan di hatinya tetapi dia hanya bisa melarikan diri. Jika dia ditangkap oleh pihak lain, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sepertinya banyak reptil alam purba di pulau terpencil ini. Ayo berpencar dan tangkap semuanya, jangan biarkan satu pun hidup. Makhluk bermata tiga dengan aura menakutkan diinstruksikan. Ya, makhluk bermata tiga lainnya mengakui perintah tersebut. Saat ini, puluhan penjaga mayat telah ditangkap, dan puluhan makhluk bermata tiga bertebaran dan terbang menuju pulau. Tak hanya itu, puluhan makhluk bermata tiga terbang keluar dari kapal perang menuju pulau tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Makhluk bermata tiga terbang di belakang Lu Ming dengan kecepatan ekstrim. Itu sangat cepat hingga ruangan bergetar. Namun, dia tidak memperhatikan Lu Ming. Lu Ming tidak terbang di udara. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dan terus terbang mendekati tanah. Aku bisa melihatmu. Makhluk bermata tiga di belakangnya mengeluarkan raungan keras dan menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan besar meledak tidak jauh dari kanan Lu Ming. Pergi, cepat pergi. Seketika, beberapa raungan ngeri datang dari tempat itu. 5 sosok muncul dan melarikan diri dengan panik. Ya, itu mereka. Kelima sosok itu adalah 3 orang dari keluarga Suan dan 2 penjaga dari istana surgawi surga Empirean. Jelas sekali,
Mereka berlima juga pernah melihat Luming. Luming, tolong, tolong. Pria parubaya dari keluarga Xuan meraung dan mendekati Luming. Sarang, Luming meraung di dalam hatinya. Pihak lain ingin menyeretnya ke bawah untuk bertahan hidup. Awalnya, makhluk bermata tiga itu tidak memperhatikan Luming. Namun, dia ketahuan. Brengsek, Luming meraung marah dan membubung ke langit. Dia menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Namun dengan cara ini, risiko terpapar juga meningkat pesat. Luming, kamu meninggalkanku dalam kesulitan. Kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Pria parubaya dari keluarga Xuan berteriak putus asa saat melihat Luming pergi. Kamu berisik sekali. Sebuah tangan besar meraih mereka berlima dan melemparkannya ke dalam botol. Reptil yang menarik, kamu cukup cepat. Mari kita lihat apakah kamu bisa lepas dari telapak tanganku. Kilatan dingin melintas di mata makhluk bermata tiga itu saat ia mengejar Luming. Kecepatannya sangat cepat, tidak lebih lambat dari kecepatan Luming. Luming, cepatlah. Pihak lain sedang mengejar. Desak Dandan. Aku tahu. Jangan berisik. Luming mengertakkan gigi dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga secara maksimal. Dia mengambil 3 langkah berturut-turut dan kecepatannya luar biasa cepat. Namun, makhluk bermata tiga itu masih mengikuti dari belakang. Makhluk bermata tiga itu sangat kuat. Dilihat dari auranya, ia sangat dekat dengan tingkat samudera spiritual. Saya jelas bukan tandingannya. Begitu aku terjerat olehnya, aku akan mati saat makhluk bermata tiga lainnya datang. Pikiran Luming berpacu. Dandan, bukankah kamu adalah reinkarnasi dari seorang ahli yang tiada taranya? Apakah ada cara? Luming hanya bisa memusatkan perhatiannya pada Dandan. Tentu saja ada jalan. Sekarang saya akan menuliskan formasi prasasti di tubuh Anda untuk menyembunyikan aura Anda. Dengan cara ini, aura Anda akan tersembunyi sepenuhnya, dan pihak lain tidak akan bisa merasakan Anda sama sekali. Kemudian, Anda dapat menemukan tempat untuk bersembunyi, dan saya akan menuliskan formasi prasasti pada Anda untuk mengisolasi aura Anda. Dandan memutar matanya dan berkata, kalau begitu cepatlah. Luming berteriak. Segera setelah itu, Dandan melambaikan cakarnya dan mulai menulis. Luming terus mengejar dan melarikan diri. Haha, Tanbu, kamu bahkan tidak bisa mengejar cacing sepertimu. Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dekat, dan makhluk bermata tiga lainnya muncul. Kamu tidak perlu ikut campur. Saya sudah cukup. Makhluk bermata tiga yang mengejar Luming berteriak. Oh, kalau begitu aku serahkan padamu. Makhluk bermata tiga lainnya tertawa dan terbang ke arah lain. Luming menghela nafas lega dan terus melarikan diri. Tidak lama kemudian, mereka terbang sejauh beberapa ratus ribu li. Dandan, kenapa kamu belum selesai? Luming bertanya. Uhuk, aku baru saja gagal. Tunggu sebentar lagi. Dandan terbatuk beberapa kali karena malu. Sial. Luming sangat terdiam. Dalam perjalanannya, Dandan sudah gagal sebanyak 5 kali. Luming sangat ragu apakah Dandan bisa melakukannya. Apakah dia membodohinya? Hei nak, ada apa dengan ekspresimu? Apakah kamu meragukanku? Saya salah satu dari 10 monster perang teratas, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Prasasti, alkimia, pemurnian, tidak ada yang saya tidak tahu, dan Anda berani meragukan saya. Jika saya tidak terluka saat itu, saya bisa membunuh semut-semut ini dengan satu nafas. Teriak Dandan. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Ayo cepat. Luming terdiam. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan lari. Setelah beberapa saat, baiklah, haha, aku berhasil. Teriak Dandan. Tubuh Luming ditutupi dengan garis-garis prasasti, yang sangat indah. Apakah ini benar-benar berguna? Luming mengungkapkan keraguannya. Omong kosong, tentu berguna. Anda tidak dapat merasakannya sendiri, tetapi orang lain pasti tidak dapat merasakan sedikit pun ki Anda, bahkan tingkat samudera spiritual, kecuali Anda telah melampaui tingkat samudera spiritual. Dandan berkata dengan percaya diri. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Luming mengertakkan gigi dan terus terbang. Segera, sebuah danau muncul di depannya. Tanpa pikir panjang, Luming terjun ke danau. Danau itu sangat dalam, kedalamannya mencapai 1000 meter. Setelah Luming bergegas ke danau, dia turun ke dasar danau dengan kecepatan tinggi.
Tombak panjang terkondensasi di tangannya dan berputar cepat, seperti bor, mengebor dasar danau. Sebuah lubang digali di dasar danau seolah-olah itu adalah tahu. Lu Ming bergegas masuk. Bab 578 Lautan Kristal Niat. Begitu Lu Ming bergegas ke dalam gua, inti esensialnya meledak. Pintu masuk gua di belakangnya runtuh dan tertutup lumpur di dasar danau. Tidak ada cara untuk melihat pintu masuk sama sekali. Lu Ming bergegas ke dasar danau untuk menghalangi penglihatan makhluk bermata tiga itu dengan air danau. Ledakan. Tidak lama setelah Lu Ming pergi ke dasar danau, makhluk bermata tiga itu tiba. Ia mengalir deras ke dasar danau, menyebabkan gelombang besar. Namun, ketika dia bergegas ke dasar danau, dia tidak menemukan jejak Lu Ming. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun auranya. Brengsek, makhluk bermata tiga itu meraung marah. Seluruh tubuhnya memancarkan energi yang benar-benar berbeda dari esensi sejati. Itu mendatangkan malapetaka di dasar danau tanpa kendali apapun. Air di danau bergejolak, dan banyak sekali anggota ras air yang terbunuh. Darah mereka mewarnai air menjadi merah. Di bawah tanah, Lu Ming mengaktifkan inti esensialnya dan memutar tombak panjangnya, terus mengebor. Ledakan, ledakan, ledakan. Gemuruh yang memekakkan telinga datang dari atas. Lu Ming tahu bahwa makhluk bermata tiga itu telah tiba. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Dia turun dengan kecepatan penuh. Dia sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia turun beberapa ratus meter. Dia kemudian mengubah arahnya dan maju sejajar dengan tanah. Setelah menggali beberapa ratus mil, dia menggali sebuah gua di bawah tanah. Lu Ming berencana untuk tinggal di sana sementara. Nak, formasi prasastiku cukup bagus kan? Hehe, sekarang saya akan mengukir formasi di sekitar gua ini. Saya jamin meskipun mereka mencari di seluruh pulau, mereka tidak akan dapat menemukan Anda. Dan sangat bangga. Kemudian, dia mulai membuat prasasti di sekitar gua. Lu Ming menghela nafas lega, mengerutkan kening. Kali ini, untungnya bukan makhluk spiritual bermata tiga tingkat samudera yang mengejarnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dia mengira dia telah melihat harapan untuk keluar, tapi sekarang, dia putus asa. Juga, bagaimana kabar Suan Xiang? Dengan basis budidayanya, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya besar jika mendarat di pulau terpencil ini. Grandmaster Suan, sepertinya aku harus mengecewakanmu. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, Lu Ming mengesampingkan semua pemikiran lain dan menyebarkan teknik naga perang yang sebenarnya untuk mulai menyembuhkan luka-lukanya. Sebelumnya, dia telah bertukar beberapa pukulan dengan mayat naga banjir dan menderita beberapa luka ringan. Sekitar setengah jam kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Nak, formasi prasasti telah diukir, yakinlah. Dandan muncul di bahu Lu Ming dan berkata, "Dandan, kamu bilang kamu kenal dengan makhluk-makhluk ini. Pikirkan lagi, apakah Anda punya petunjuk?" Petik 2. Kata Lu Ming. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada kura-kura kecil yang tidak bisa diandalkan itu. Aku terluka tahun itu dan punya masalah dengan ingatanku. Aku tidak ingat banyak, tapi samar-samar aku ingat bahwa mereka adalah musuhku. Tempat tinggalku seharusnya berada di alam ini, alam surga. Dandan mengerutkan kening dan merenung. Alam surga? Tempat seperti apakah alam surga itu? Mungkinkah itu pesawat? Petik 2. Kata Lu Ming. Tentu saja tidak. Samar-samar saya ingat bahwa alam surga seharusnya adalah dunia utama, dan dunia tempat Anda berada seharusnya disebut alam primordial, yang juga merupakan dunia utama. Kedua dunia tersebut adalah dunia kembar, dan kedua dunia tersebut saling melengkapi. Alam surga, alam primordial, dunia kembar. Lu Ming bingung. Mungkinkah yang disebut gerbang surga di duniaku adalah gerbang menuju dunia ini? Lu Ming menebak. Dia akhirnya tahu mengapa Dandan keluar dari gerbang surga. Aku juga tidak ingat banyak. Jangan tanya aku lagi. Ketika aku mengingatnya, secara alami aku akan memberitahumu. Untuk saat ini, Anda harus bersembunyi di sini dan berkultivasi. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara untuk saat ini. Setelah itu, Lu Ming memasuki kuil tertinggi. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar cincin penyimpanan muncul di sampingnya. Jumlahnya lebih dari 200. Lu Ming belum menghitung cincin penyimpanan yang dia peroleh selama periode waktu ini. Karena dia punya waktu sekarang,
dia memutuskan untuk melihatnya. Berapa banyak kristal niat yang ada di begitu banyak cincin penyimpanan? Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia mulai menghitungnya satu per satu. Penyelesaian inventaris ini membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Lu Ming benar-benar tercengang. Ada terlalu banyak kristal niat. Lu Ming menghitung. Ada total 18 jenis kristal esoteris. Jumlahnya 230.000 keping. Selain 30.000 keping yang dia miliki sebelumnya, dia memiliki total 260.000 keping. 260.000 kristal niat. Konsep macam apa itu? Hati Lu Ming bergetar. Selain itu, Lu Ming menyadari bahwa beberapa orang memiliki sangat sedikit kristal esoteris di cincin penyimpanan mereka sementara yang lain memiliki banyak kristal esoteris. Dan EBSCP, ini normal. Pulau ini tidak bisa diisi dengan kristal niat di mana-mana. Beberapa tempat memiliki lebih banyak, sementara yang lain tidak. Daerah yang dilewati Lu Ming sebelumnya kemungkinan besar lebih padat penduduknya. Ada lebih dari 260.000 keping kristal esoteris. Lu Ming memperkirakan lebih dari separuh kristal esoterik di seluruh pulau telah jatuh ke sakunya. Dan EBSCP, di antara mereka, masing-masing ada 15.000 kristal angin, api, dan petir. Dia juga memiliki sekitar 20 keping dari masing-masing 3 kristal niat kelas menengah. Dengan begitu banyak kristal esoterik, itu akan cukup untuk digunakan Lu Ming untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, terdapat lebih dari 10 juta kristal spiritual tertinggi. Selama periode waktu ini, mentalitas banyak orang telah meningkat, dan mereka pasti telah memurnikan banyak kristal spiritual tertinggi. Jika tidak, akan ada lebih banyak kristal spiritual tertinggi. Adapun yang lainnya, masih ada lagi, menumpuk seperti gunung. Dengan begitu banyak kristal niat, saya tidak perlu khawatir tentang niat angin dan api. Tidak akan menjadi masalah bagiku untuk mengolahnya ke lingkaran besar level 1, tapi niat guntur akan menjadi masalah. Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Kuali guntur akan melahap sulur-sulur kristal makna mendalam tipe petir setiap saat. Ini sangat memusingkan bagi Lu Ming. Kalau tidak, dengan begitu banyak sumber daya yang dimilikinya, dia bisa menjadi raja tingkat puncak dalam waktu singkat. Sekarang, Lu Ming hanya bisa fokus memahami mentalitas guntur. Selama dia bisa memahami mentalitas guntur, budidayanya akan meningkat dengan cepat. Setelah itu, pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan Lu Ming mulai memahami sepenuhnya konsep guntur. Waktu berlalu seperti angin. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Dalam sebulan terakhir, sering terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Makhluk bermata 3 itu belum pergi. Dalam waktu 1 bulan, Lu Ming telah sepenuhnya fokus untuk memahami konsep guntur dan kemajuannya sangat mengerikan. Dia telah berkultivasi selama sebulan, yang setara dengan orang biasa yang berkultivasi selama hampir 10 tahun. Setelah jangka waktu yang lama, Lu Ming berhasil memahami konsep guntur hingga puncak tingkat 1 tingkat atas dalam sekali jalan. Dia hanya berjarak 1 langkah dari lingkaran besar peringkat pertama. Namun, langkah ini tidak mudah untuk ditembus. Lu Ming berhenti ketika dia mencapai titik ini dalam pemahamannya tentang konsep guntur. Dia mulai menggunakan kristal esoterik untuk menyerang konsep angin dan api. Lu Ming secara langsung menggunakan kristal makna mendalam tingkat menengah. Dan EBSCP, 7 hari kemudian, dia masing-masing menggunakan 2 kristal niat kelas menengah, dan niat angin dan api miliknya juga telah mencapai lingkaran besar tingkat 1. Sekarang, saya akan mulai meningkatkan kultivasi saya. Lu Ming melambaikan tangannya dan sejumlah besar kristal spiritual kelas atas muncul. Dia mulai menggunakan kristal spiritual kelas atas untuk meningkatkan budidayanya. Jumlah kristal spiritual yang dibutuhkan untuk mencapai ranah Raja Bela Diri LV7 bahkan lebih mengerikan. Dibutuhkan 800.000 keping untuk mencapai level berikutnya. Dia telah menghabiskan 2,4 juta kristal spiritual kelas atas untuk mencapai puncak ranah Raja Bela Diri LV7, dan 2 juta kristal spiritual kelas atas lainnya untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri LV8. Begitu saja, Lu Ming terus meningkat. Kecepatan peningkatannya cukup untuk menakuti seniman bela diri lainnya sampai mati. Dalam waktu setengah bulan, Lu Ming telah menggunakan semua kristal spiritual terbaik yang dimilikinya. Tingkat pengolahannya akhirnya mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat Raja tingkat puncak. Budidaya ini tidak lebih lemah daripada bintang suci.
Bab 579 Kemunculan kembali kota kuno yang terpencil. Setelah itu, Lu Ming menghabiskan 10 hari lagi untuk berhasil mengembangkan tahap kelima dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Kekuatan tempur Lu Ming telah mencapai puncaknya. Saat ini, Lu Ming berhenti berkultivasi. Itu karena dia merasa semakin cemas akhir-akhir ini dan dia tidak dapat terus berkultivasi. Hanya tersisa sekitar 10 hari hingga hari pernikahan Mulan dengan konstelasi suci. Lu Ming tidak bisa tenang. Tidak, aku masih harus mencari jalan keluar. Aku tidak bisa terjebak di sini begitu saja. Lu Ming merenung dan memutuskan untuk keluar dan menyelidiki. Dengan kecakapan bertarungnya saat ini, selama dia tidak bertemu dengan ahli alam lautan jiwa, dia pasti tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Berat, kamu akhirnya pacaran. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya aku memikirkan cara yang mungkin untuk keluar. Dandan berbaring di bahu Lu Ming, menyilangkan kaki, dan berkata dengan santai. Pikirkan cara untuk keluar. Ke arah mana? Mata Lu Ming bersinar terang. Saat kalian datang ke sini, itu pasti karena kota kuno yang sunyi. Kemudian, Anda hanya bisa mengandalkan kota kuno yang sunyi untuk keluar. Anda hanya perlu menemukan kota kuno yang sunyi itu dan kemudian saya akan mempelajarinya. Mungkin, saya bisa menemukan jalan keluarnya. Dandan menjelaskan. Kota kuno yang terpencil. Mata Lu Ming berbinar, tapi dia kemudian mengerutkan kening. Meskipun kota kuno yang tandus juga telah memasuki dunia ini, saya bertanya-tanya di mana ia mendarat. Petik 2. Seharusnya di pulau ini. Terserah Anda untuk menemukannya. Kata Dandan. Baiklah. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan metode ini. Tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming. Tombak panjang itu berputar, menancap di tanah, dan melesat ke atas. Sesaat kemudian, Lu Ming muncul dari tanah. Lu Ming menahan auranya dan mengamati sekelilingnya. Mereka berkumpul, tapi tidak ada gerakan. Mungkinkah makhluk bermata 3 itu sudah pergi? Lu Ming merenung dan hendak terbang ke langit. Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia menarik kembali auranya dan menyembunyikan dirinya. Di langit, sesosok tubuh tinggi sedang terbang menuju pulau dengan kecepatan tinggi. Bukankah itu makhluk bermata 3? Makhluk bermata 3 itu masih belum pergi. Makhluk bermata 3 itu belum pergi. Pencarian Lu Ming untuk kota kuno yang sunyi akan sedikit sulit. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dari kejauhan. Itu juga makhluk bermata 3. Cepat! Pemimpinnya telah menemukan kota kuno di kedalaman pulau. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan kemunculan reptil-reptil tersebut di sini. Ayo cepat! Ayo cepat! Beberapa suara terdengar dari langit. Ekspresi Lu Ming berubah. Kota tua. Oh tidak, mungkinkah makhluk bermata 3 itu telah menemukan kota kuno yang terpencil? Ekspresi Lu Ming sangat jelek. Jika kota kuno yang tandus ditemukan oleh makhluk bermata 3, dia akan mendapat masalah. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming mengertakkan gigi dan menggunakan teknik gerakannya. Dia menempel di tanah dan mengikuti makhluk bermata 3 itu dengan kecepatan tinggi. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam satu hari, mereka telah menempuh jarak 2 juta mil. Sebuah hutan besar muncul di depan mereka. Itu hutan pegunungan itu. Sekilas Lu Ming tahu bahwa hutan di depannya adalah hutan yang sama dengan tempat dia muncul saat pertama kali masuk. Lu Ming menjadi lebih berhati-hati dan menahan auranya. Ini karena ada binatang iblis yang sangat kuat di hutan pegunungan ini. Namun, Lu Ming tidak bertemu dengan binatang iblis yang kuat di sepanjang jalan. Yang dia temui semuanya sangat lemah. Siapa itu? Tidak lama kemudian, Lu Ming melewati suatu tempat dan menemukan bahwa tempat itu berantakan. Pohon-pohon kuno telah tumbang, dan terdapat lubang besar di mana-mana. Dia bahkan bisa melihat bekas telapak tangan besar di tanah. Masih ada noda darah di tanah. Mungkinkah makhluk bermata 3 itu telah membunuh semua binatang iblis kuat di sini? Tatapan Lu Ming berkedip. Benar saja, di sepanjang jalan, mereka bisa melihat beberapa lubang dari waktu ke waktu, yang semuanya merupakan bekas pertempuran besar. Setelah melakukan perjalanan setengah hari, makhluk bermata 3 itu tiba-tiba berhenti. Lu Ming bisa merasakan ada gelombang aura menakutkan dan kuat yang datang dari jauh di depan. Setidaknya ada 200 saham. Ada lusinan aura yang sangat menakutkan dan tak terduga seperti lautan. Lu Ming tidak berani bergerak maju dan mundur 100 mil. Dandan,
bantu aku menuliskan prasasti yang menyembunyikan auraku. Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan membantumu lagi. Namun di masa depan, jika Anda menemukan ramuan spiritual bermutu tinggi atau harta karun alam, jangan lupakan saya. Saya harus pulih. Dandan memanfaatkan kesempatan itu untuk menawar. Jangan bertele-tele. Cepatlah, atau aku akan mengusirmu. Lu Ming melirik Dandan dan mengancamnya. Kamu, nak, kamu kejam. Dandan mengertakkan gigi. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain membantu Lu Ming menulis prasasti sambil mengutuk. Setelah 3 kali gagal, akhirnya dia berhasil. Tanda muncul di tubuh Lu Ming. Lu Ming bergegas ke langit dan bersembunyi di balik awan, melihat ke kejauhan. Di depan mereka ada kota kuno besar berwarna gelap gulita yang terletak di tengah hutan. Kota kuno yang tandus, ini benar-benar kota kuno yang tandus. Mata Lu Ming berbinar. Namun, kota kuno yang tandus saat ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang, lingkungan sekitar kota kuno yang tandus dipenuhi cahaya. Lapisan penghalang cahaya menyelimuti kota kuno yang tandus itu. Dan di sekitar kota kuno yang terpencil, ada banyak sosok tinggi. Ada lebih dari 200 sosok tinggi, semuanya makhluk bermata 3. Yang terlemah dari 200 makhluk bermata 3 setara dengan raja tingkat puncak. Saat mereka berkumpul, aura mereka sangat menakutkan. Baiklah, kita hampir sampai. Ayo serang bersama dan hancurkan perisai cahaya di kota. Sebuah suara terdengar. Ya, pemimpin. Makhluk bermata 3 lainnya merespons. Ledakan, ledakan. Setelah itu, aura mengerikan meledak. Lebih dari 200 makhluk bermata 3 memancarkan cahaya hitam yang menakutkan dari tubuh mereka. Segala jenis senjata muncul, dan serangan mengerikan membombardir perisai cahaya kota kuno yang tandus. Ledakan, ledakan. Lebih dari 200 makhluk bermata 3 menyerang pada saat bersamaan. Adegan ini sangat mengejutkan. Seluruh dunia mendidih karena sepenuhnya tenggelam oleh serangan kuat tersebut. Namun, perisai cahaya mampu menahannya. Ia bergemuruh terus-menerus dan beriak seperti air, namun memang mampu menahannya dan tidak pecah. Melanjutkan, dengan raungan yang keras, makhluk bermata 3 itu sekali lagi melancarkan serangan yang heboh. Gelombang demi gelombang serangan mendarat di perisai cahaya, menyebabkannya berguncang semakin keras, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Gunakan mata dewa untuk menyerang. Suara itu memberi perintah lain. Setelah itu, Lu Ming melihat mata ketiga dari setiap makhluk bermata 3 memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka menembakkan sinar cahaya, yang seperti pedang dewa yang membombardir perisai cahaya. Bang! Perisai cahaya itu sepertinya akhirnya kewalahan dan runtuh dengan suara keras. Haha, akhirnya kita berhasil menerobos. Ayo buruan masuk dan lihat apa rahasianya. Makhluk bermata 3 tertawa dan melangkah ke kota kuno yang terpencil. Tapi saat dia bergegas ke kota kuno yang terpencil, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dengan teriakan, tubuh kekarnya benar-benar meledak. Makhluk bermata 3 lainnya yang hendak menyerang semuanya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Banyak makhluk bermata 3 berhenti di jalurnya, bingung. Siapa di dalam sana? Makhluk bermata 3 yang paling kekar itu meraung sambil menatap dingin ke kota kuno yang tandus. Bab 580 Pakar Misterius. Pada saat ini, desahan tiba-tiba datang dari kota kuno yang terpencil. Desahan ini dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Tampaknya itu berasal dari zaman kuno dan sangat sepi. Saya tidak percaya setelah bertahun-tahun, klan mata dewa Anda masih berada di alam surga. Apakah alam surga benar-benar telah dikalahkan? Petik 2. Desahan panjang terdengar lagi dari kota kuno yang terpencil. Siapa ini? Anda tahu cukup banyak. Izinkan saya memberitahu Anda, alam surga sudah sepenuhnya berada di bawah kendali klan mata dewa. Hanya sedikit orang yang melakukan perlawanan keras kepala. Segera, klan mata dewa akan dapat membuka pintu masuk ke alam primordial. Pada saat itu, surga dan dunia Yuan akan berada di bawah kendali klan mata dewa. Kata pemimpin makhluk bermata 3 itu. Di kota kuno yang terpencil, suara itu terdiam dan tidak berbicara lama. Berpura-pura menjadi misterius, serang. Pemimpin makhluk bermata 3 itu meraung. Segera, lusinan makhluk bermata 3 menyerbu ke kota kuno yang terpencil itu. Bas! Pada saat ini, seruan pedang terdengar. Sinar pedang Ki muncul dari makam kuno yang sunyi. Puff! Puff!
Lusinan makhluk bermata tiga dipotong menjadi dua, termasuk dua makhluk spiritual tingkat samudera yang kuat. Kali ini, ekspresi makhluk bermata tiga itu kembali berubah drastis. Itu, dari dalam makam kuno yang sunyi terdengar suara langkah kaki yang dalam. Suaranya tidak keras, tapi anehnya menyebar jauh dan luas. Kemudian, tiga sosok keluar dari makam kuno yang sunyi. Sekarang, penglihatan Luming sangat bagus. Dia bisa melihat dengan jelas bahkan dari jarak ratusan mil. Pada saat itu, mata Luming tiba-tiba menyipit. Xuan Xiang, Xuan Feng. Di antara tiga orang yang keluar, Luming benar-benar melihat Xuan Xiang dan Xuan Feng. Xuan Xiang dan Xuan Feng telah berada di makam kuno yang terpencil selama ini. Apa yang sedang terjadi? Di depan Xuan Xiang dan Xuan Feng, ada seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan. Dia sangat tampan, tapi sepertinya dia telah mengalami banyak perubahan dalam hidup. Pakaian yang dia kenakan sangat aneh, dan itu jelas bukan pakaian yang populer saat ini. Siapa kamu? Pemimpin makhluk bermata tiga itu meraung. Dia hanya orang beruntung yang tidak mati. Pria parubaya itu menghela nafas pelan. Dia kemudian melihat sekeliling dan berkata, "Sejak aku bertemu denganmu, anggap saja ini nasib burukmu. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Kamu berbicara besar. Ayo serang bersama." Pemimpin makhluk bermata tiga itu meraung. Setelah itu, mata ketiga semua makhluk bermata tiga itu menyala dan menembakkan sinar cahaya surgawi yang menembus pria parubaya itu. Pemimpin makhluk bermata tiga itu sangat kuat. Kekuatannya tak terbayangkan, dan cahaya surgawi yang dipancarkannya langsung menembus lubang besar di angkasa. Bas! Sesaat kemudian, suara pedang terdengar. Pria parubaya itu tidak bergerak. Matanya bersinar dan cahaya pedang keluar dari mata kanannya, menyapu ke segala arah. Puci! Semua makhluk bermata tiga di sekitar kota kuno yang terpencil itu dipotong menjadi dua oleh satu pisau, seolah-olah mereka tidak lebih dari rumput. Termasuk pemimpinnya, dia terbunuh dengan satu serangan pedang. Di awan jauh, Luming tercengang. Astaga, ini terlalu kuat. Siapa pria parubaya ini? Pada saat ini, pria parubaya itu melihat ke arah Luming dan berkata dengan acuh tak acuh, "Anak kecil, apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika kamu sudah cukup melihatnya, keluarlah." Luming tersenyum pahit. Dia melirik ke arah Dandan dan berkata, "Prasastimu tidak ada gunanya. Omong kosong. Orang itu tidak sederhana sama sekali. Kenapa menurutku dia begitu familiar? Saya tidak ingat. Gumam Dandan. Luming mengabaikan Dandan dan terbang menuju kota kuno yang tandus. Tuan Luming. Ketika Xuan Xiang melihat Luming, dia sangat gembira. Luming. Mata Xuan Feng bersinar karena terkejut. "Haha, Xuan Xiang, saudara Xuan Feng, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Siapa senior ini?" Luming terbang ke depan Xuan Xiang dan dua lainnya dan menangkupkan tinjunya ke arah pria parubaya itu. "Tuan Luming, senang sekali Anda baik-baik saja. Orang ini adalah nenek moyang keluarga Xuan." "Tidak, itu pasti nenek moyang keluarga Xuan. Keluarga Xuan didirikan dengan mengintegrasikan esensi darah senior ini." Xuan Xiang buru-buru menjelaskan. "Jadi begitu." Hati Luming tergerak. Desir. Pada saat ini, pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Luming. Matanya seperti bintang di alam semesta saat dia menatap Dandan. "Ya dewa, apa yang kamu lakukan? Aku adalah pemimpin dari 10 monster perang teratas, yang tak tertandingi di dunia. Jangan berani-beraninya kamu punya ide tentang aku." Petik 2. Melihat lelaki parubaya itu sedang menatapnya, Dandan begitu ketakutan hingga menjerit. Keempat cakarnya menempel erat di leher Luming, dan kepalanya menyusut ke dalam cangkang kura-kura. Saya tidak mengharapkan ini. Pria parubaya itu menghela nafas dan menatap Luming. Tatapannya seolah mampu melihat semuanya. Ada juga garis keturunan 9 naga. Keberuntungan anak kecil ini tidaklah dangkal. Pria parubaya itu menghela nafas. Ekspresi Luming berubah drastis. Dia sangat terkejut. Pria parubaya itu benar-benar mengenali 9 garis keturunan naga miliknya dengan sekali pandang. Bukankah Maha Guru 9 Matahari membantunya menyegelnya? Dari auranya, bukankah mustahil untuk mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan 9 naga? Orang ini sebenarnya bisa melihatnya dengan sekali pandang. Anak kecil, jangan gugup. Meskipun garis keturunan 9 naga jarang,
itu tidak berguna bagiku. Pria parubaya itu tersenyum. Tuan Luming, sang patriark sedang memperbaiki susunan teleportasi dan bersiap untuk kembali ke alam primordial. Anda datang pada waktu yang tepat. Ayo kembali bersama. Xuan Xiang berjalan mendekat dan berkata, kita bisa kembali. Mata Luming berbinar dan dia sangat gembira. Itu benar. Awalnya ada susunan teleportasi di makam kuno yang terpencil, tapi hancur. Selama kurun waktu ini, nenek moyang lama telah memperbaikinya. Kata Xuan Xiang, kalian tunggu aku di sini. Ada beberapa semut, saya akan pergi dan menanganinya. Kata pria paruh baya itu. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Luming berada tepat di sampingnya tetapi dia tidak merasakan bagaimana pria paruh baya itu menghilang. Seolah-olah pria parubaya itu tidak ada sama sekali. Namun saat berikutnya, pria parubaya itu tiba-tiba muncul lagi. Dari awal hingga akhir, bahkan belum ada 2 tarikan napas. Itu sudah diselesaikan. Ikut denganku. Lalu, dia berjalan menuju makam kuno yang sunyi. Ini terlalu cepat. Lu Ming tercengang. Lu Ming menduga pria parubaya itu pasti pergi untuk berurusan dengan kapal perang. Namun, kecepatannya terlalu mengerikan. Tuan Luming, ayo pergi. Xuan Xiang menarik Luming dan berjalan menuju makam kuno yang sunyi. Xuan Feng tidak mengatakan apapun dan mengikutinya masuk. Setelah memasuki makam orang dahulu, pintunya tertutup. Makam kuno yang terpencil itu besar dan luas, seperti sebuah aula. Di aula, hanya ada satu peti mati perunggu yang terbuka. Di belakang peti mati perunggu, ada sebuah altar kecil. Pria parubaya itu datang ke sisi altar dan membentuk segel dengan tangannya. Rune memasuki altar. Tuan Luming, susunan teleportasi akan diperbaiki dalam sehari. Mari kita tunggu sebentar. Kata Xuan Xiang. Bagus. Xuan Xiang, apakah kamu sudah di sini selama ini? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 581 meninggalkan wilayah Hong. Banyak orang dari keluarga Xuan telah datang. Jadi mengapa hanya Xuan Xiang dan Xuan Feng yang ada di sini? Lu Ming sangat penasaran. Ya, saya pingsan setelah saya tersedot ke pintu. Ketika saya bangun, saya ada di sini bersama saudara laki-laki Xuan Feng. Kata Xuan Xiang. Xuan Xiang sepertinya telah memperhatikan keingintahuan di mata Lu Ming dan menjelaskan, sang patriark berkata bahwa saudara Xuan Feng dan saya memiliki garis keturunan paling tebal dan mewarisi sebagian besar garis keturunan sang patriark. Jadi, Bapak leluhur menyelamatkan kami dan mengajari kami berkultivasi. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Jadi itulah yang terjadi. Oh benar, Tuan Lu Ming, bagaimana kabar ayahku? Xuan Xiang tiba-tiba bertanya, menatap Lu Ming dengan harapan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, Xuan Xiang masih bertanya. Untuk sesaat, Lu Ming tidak tahu bagaimana mengungkapkan kata-katanya. Setelah hening beberapa saat, dia memutuskan untuk berbicara terus terang. Grandmaster Xuan telah jatuh. Kemudian, cincin penyimpanan yang diberikan Xuan Long sebelum dia meninggal muncul di tangannya. Dia berkata, Grandmaster Xuan meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda sebelum dia meninggal. Ayah, Xuan Xiang menangis sedih saat air mata mengalir di wajahnya. Ketika dia dibawa pergi dan melihat Xuan Long terluka parah, dia sudah bersiap. Namun, setelah dia memastikannya, dia masih sangat sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Lu Ming tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa berdiri di samping dengan bodoh. Sekte mayat surgawi, mereka benar-benar pantas mati. Ayo pergi. Xuan Feng berjalan mendekat, mengepalkan tinjunya, dan meraung. Setelah beberapa saat, Xuan Xiang berhenti menangis dan berkata, kakak Xuan Feng benar. Suatu hari nanti, saya akan meratakan sekte mayat langit. Lu Ming memandang Xuan Xiang dan Xuan Feng. Sekte mayat surgawi begitu besar sehingga bisa bersaing dengan istana surgawi surga Empyrean. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meratakannya. Namun, dengan bimbingan pria parubaya, hal itu mungkin terjadi pada Xuan Feng dan Xuan Xiang. Lu Ming, Xuan Xiang, dan Xuan Feng segera mulai mengobrol. Xuan Xiang dan Xuan Feng telah belajar dari pria parubaya bahwa ini adalah alam surga, dan alam mereka disebut alam primordial. Lu Ming ingin menanyakan informasi lebih lanjut, tetapi Xuan Xiang dan Xuan Feng menggelengkan kepala dan tidak tahu. Pria parubaya itu tidak memberitahu mereka lebih banyak. Dalam sekejap mata,
1 hari telah berlalu. Desir. Pada hari kedua, altar tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Baiklah, susunan teleportasi telah diperbaiki sebelumnya. Seharusnya itu cukup untuk memindahkan kami berempat kembali ke alam primordial. Namun, teleportasi antar alam sangatlah sulit. Formasi teleportasi ini dibuat oleh manusia terkuat di zaman kuno. Itu hancur setelah Perang Besar. Meski sudah diperbaiki, namun hanya bisa digunakan 1 kali saja. Setelah itu, ia akan hancur dengan sendirinya. Juga, bahkan jika kita berteleportasi ke alam primordial, peluang untuk kembali ke wilayah Tianshuan sangat kecil. Kemungkinan besar kita akan diteleportasi ke tempat lain. Apalagi karena ketidakstabilan, kemungkinan besar kita akan terpisah. Pria parubaya itu menjelaskan. Apa, saya tidak bisa kembali ke wilayah Tianshuan? Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Masih ada sekitar 10 hari sebelum pernikahan Mulan dan konstelasi suci. Jika mereka diteleportasi ke wilayah besar lainnya, bagaimana mereka bisa kembali? Meski di setiap daerah terdapat formasi transportasi antar provinsi, namun belum tentu mereka bisa sampai tepat waktu. Tuan Lu Ming, apakah Anda bergegas kembali ke wilayah Tianshuan? Xuan Xiang bertanya. Benar, ada hal penting yang harus kulakukan. Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan arah, tapi kemana kita akan diteleportasi, itu tergantung pada keberuntungan. Ayo naik altar bersama. Kata pria parubaya itu. Semua orang naik altar bersama-sama. Pria parubaya itu memancarkan aura menakjubkan yang mengalir ke altar. Bas! Altar itu bergetar hebat dan memancarkan cahaya terang. Kemudian, pusaran muncul di atas kepala semua orang. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat bekerja pada tubuh Lu Ming. Penglihatan Lu Ming menjadi hitam dan dia merasa seolah-olah telah memasuki kegelapan tanpa akhir. Setelah Lu Ming dan yang lainnya diteleportasi, altar itu meledak dengan keras dan berubah menjadi debu. Domain Hong terletak di sebelah barat wilayah Tianshuan, dipisahkan dari wilayah Tianshuan oleh 16 domain besar. Wilayah besar itu sangat luas, 7 atau 8 kali luas wilayah Tianshuan. Itu dipenuhi oleh para jenius dan ahli, setidaknya 10 kali lebih kuat dari wilayah Tianshuan. Di antara ratusan wilayah besar di benua timur, peringkatnya mungkin di atas rata-rata. Domain Hong juga merupakan domain besar di bawah yurisdiksi Istana Surgawi Surga Empyrean. Di gunung terpencil di wilayah besar, ada sebuah situs kuno. Saat ini, belasan pemuda sedang menjelajahi lokasi tersebut. Selusin pemuda itu semuanya tampak berusia 20-an. Tingkat budidaya mereka sangat tinggi, dan masing-masing dari mereka setidaknya berada di ranah Raja Bela Diri ke-55-6. 5 atau 6 di antaranya bahkan telah mencapai tahap akhir tingkat raja. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia memiliki aura yang kuat dan merupakan raja tingkat 9 tingkat atas. Saat ini, mereka sedang melawan sekelompok boneka berwarna kaki. Cepat! Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh Sekte Boneka, sebuah sekte kuno. Mari kita singkirkan sosok kekar ini dan buka pintu terakhir. Harta karun Sekte Boneka harus berada di balik pintu terakhir. Kita tidak bisa membiarkan salju yang berterbangan itu mendahului kita. Pemuda berjubah biru itu berteriak. Di depan mereka, ada sebuah tebing. Di atas tebing ada pintu batu. Tujuan mereka ada di balik pintu batu. Bang! Bang! Satu demi satu wayang kuning itu dihancurkannya hingga berubah menjadi batu kuning. Mengaum! Mengaum! Namun, sekelompok besar boneka berwarna kaki bergegas keluar dari segala arah. Sial! Pergilah ke neraka! Pemuda berjubah biru itu berteriak dengan dingin. Tangannya bersinar, dan sebuah gulungan muncul. Dia membuka gulungan itu, dan di atasnya ada gambar pedang tempur. Setelah pemuda berjubah biru menyuntikkan esensi vitalnya, gulungan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang Ki yang tak ada habisnya keluar dari gulungan dan menyerang boneka-boneka itu. Sejumlah besar boneka dihancurkan. Lu Ming jatuh ke dalam kegelapan. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu ketika tiba-tiba, cahaya kabur menembus matanya. Lu Ming membuka matanya dan sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa dia berada di gua bawah tanah. Dinding gua bawah tanah bertatahkan batu bercahaya yang memancarkan cahaya kabur. Ada platform batu kuno di bawah kakinya, dan ada tulisan di atasnya. Di mana ini? Bagaimana aku bisa berteleportasi ke sini?
Pikiran Luming berputar dan dia mulai melihat sekeliling. Gua bawah tanah itu kosong. Sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Ada pintu batu di sana. Luming sekilas melihat pintu batu di salah satu dinding. Luming berjalan mendekat dan mendorong pintu batu itu dengan keras, tetapi pintu itu tidak bergeming. Harus ada saklar. Segera, Luming mulai mencari di area tersebut. Saat ini, pemuda berjubah biru dan yang lainnya telah mengalahkan semua boneka kuning. Cepat, buka pintu batu itu. Kita harus sampai di sana sebelum itu, salju beterbangan. Pemuda berjubah biru berseru. Setelah mengatakan ini, dia bergegas ke pintu batu dan mendorongnya dengan kuat, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Itu tidak bisa dibuka. Ayo serang bersama dan hancurkan pintu batu ini. Pemuda berjubah biru berseru. Kakak, saat itu juga, pintu batu itu bergerak dan terbuka secara otomatis. Yang membuat pemuda berjubah biru itu tercengang adalah seorang pemuda benar-benar berjalan keluar dari pintu batu. Bab 582 Terbangnya Salju. Pemuda yang muncul dari pintu batu adalah Luming. Luming juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat lebih dari 10 pemuda menatapnya dengan mata terbelalak ketika pintu batu terbuka. Uhuk, permisi, permisi. Luming terbatuk beberapa kali dan hendak keluar. Tunggu sebentar, nak, siapa kamu? Dia bertanya. Pemuda berjubah biru yang memimpin berteriak dengan dingin dan menatap Luming dengan sikap bermusuhan. Saya Luming. Bolehkah saya tahu tempat apa ini? Di wilayah mana? Luming menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan. Karena dia baru saja tiba, Luming ingin mencari seseorang untuk menanyakan situasinya. Dia berdoa dalam hati, berharap itu terjadi di wilayah Tianshuan. Sekalipun bukan di wilayah Tianshuan, akan lebih baik jika berada di wilayah besar dekat wilayah Tianshuan. Mata pemuda berjubah biru itu menjadi lebih dingin ketika dia berkata, Nak, menurutmu aku idiot. Berhentilah bicara omong kosong dan serahkan semua harta yang kamu peroleh di dalamnya. Harta karun. Harta karun apa? Luming tercengang. Jangan bersikap bodoh padaku. Serahkan cincin penyimpanan Anda dan biarkan saya memeriksanya. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Pemuda berjubah biru berkata dengan suara dingin. Luming mengerutkan alisnya dan berkata, saya tidak mengambil harta apapun, dan tidak ada apapun di dalamnya. Sekarang, minggirlah, aku pergi. Berat, kamu memintanya dengan cara yang sulit. Tuan Mudakin mencoba bernegosiasi dengan Anda, tetapi Anda selalu ragu-ragu. Apakah Anda mencari kematian? Aku akan memberimu 3 tarikan napas waktu untuk menyerahkan cincin penyimpananmu. Di samping pemuda berjubah biru, seorang pemuda kurus maju selangkah dan berteriak. Enyah, mata Luming membelalak. Tampaknya ada kilatan petir dan badai di matanya. Ekspresi pemuda kurus itu berubah drastis, dan dia mau tidak mau mundur 3 langkah. Luming mencibir dan melangkah maju. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda kurus itu bereaksi. Dia sebenarnya terpaksa mundur karena tatapan tajam Luming. Dia langsung merasa malu. Dia berteriak dengan marah dan mencakar tenggorokan Luming. Pemuda kurus itu adalah tingkat raja di puncak kerajaan bela diri LV7. Dia sangat kuat dan pasti akan menjadi jenius terbaik di kota Tianshuan. Namun, dia telah bertemu Luming. Bang! Luming mengangkat kakinya dan menginjak. Tendangan ini berisi kekuatan langkah menghentak 9 naga surga. Pemuda kurus itu menjerit dan tubuhnya terbang jauh. Dia terjatuh tertelungkup dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Bocah kecil, kamu punya kekuatan. Pantas saja Anda bisa menembus area inti sekte boneka. Aku belum pernah melihatmu di kota Hong sebelumnya. Kamu berasal dari kekuatan mana? Beraninya kamu mencapai kejeniusan istana surgawi surga Empyreanku. Mata pemuda berjubah biru itu bagaikan kilat saat dia menatap Luming dengan dingin. Istana surgawi surga Empyrean. Saya Luming dari wilayah Tianshuan. Saya juga seorang kaisar surga penjaga surgawi. Mata Luming berkedip. Omong kosong, wilayah Tianshuan. Mengapa seseorang dari wilayah Tianshuan datang ke sini? Menurutmu aku idiot? Beraninya kamu berpura-pura menjadi pengawal surgawi langit Empyrean. Kamu sangat berani. Apakah Anda mata-mata yang dikirim oleh sekte mayat langit? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya bisa menyelamatkan nyawa anjing Anda. Pemuda berjubah biru itu memarahi.
Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku. Minggir, aku sedang terburu-buru. Lu Ming melambaikan tangannya dan melangkah maju. Bas, pemuda berjubah biru itu mulai bergerak. Cahaya pedang yang tajam itu seperti peri dari surga, dan ditujukan ke tenggorokan Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam. Pemuda berjubah biru mengembangkan konsep logam dan telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri LV9. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Kamu berbicara dengan sangat baik, apakah menurutmu aku ini kesemek yang lembut? Mata Lu Ming menjadi dingin. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia menyapukannya. Saat tombak itu terhunus, seluruh dunia bergetar. Serangan pemuda berjubah biru itu langsung hancur. Tidak bagus, mundur. Ekspresi pemuda berjubah biru itu berubah drastis dan dia mundur dengan cepat. Namun, dia masih satu langkah terlalu lambat dan terkena tombak Lu Ming. Tubuhnya dikirim terbang seperti bola meriam dan dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang 1000 meter. Puff! Pemuda berjubah biru itu mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ekspresi orang lain berubah drastis, dan mereka memandang Lu Ming dengan kaget. Pemuda berjubah biru itu berada di alam Raja Bela Diri ke-55-9. Bahkan di Hongcheng, di mana terdapat banyak sekali orang jenius, dia dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas. Namun, dia terlempar oleh tombak Lu Ming dan memuntahkan darah. Pemuda yang tiba-tiba muncul ini begitu kuat hingga mengejutkan mereka. Bas! Dan EBSCP, suara mendesing. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Lebih dari selusin sosok terbang, dan pada saat berikutnya, lebih dari selusin wanita cantik muncul di lapangan. Benar sekali, mereka yang baru datang semuanya adalah remaja putri berusia 20-an. Mereka memiliki sosok yang anggun dan cantik. Khususnya, ada seorang wanita berpakaian putih di depan mereka. Dia tampak berusia awal 20-an, dan kulitnya sehalus jade. Dia sangat cantik. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, seperti peri dari 9 surga yang turun ke dunia fana. Hehe, King Fei, sepertinya kamu menabrak tembok besi. Petik 2. Wanita berpakaian putih mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berhenti di depan Lu Ming sejenak. Kemudian, dia menatap pemuda berjubah biru itu dan berkata sambil tersenyum. Salju yang beterbangan, kamu terlambat. Harta karun sekte boneka semuanya telah diambil oleh bocah ini. Pemuda berjubah biru, King Fei, menyeka darah dari sudut mulutnya dan mendengus. Oh, Fei Sue memandang Lu Ming, tenggelam dalam pikirannya. Harta karun sekte boneka bukanlah masalah kecil. Fei Sue, apakah kamu tidak berencana mengambilnya? Petik 2. King Fei memutar matanya dan bertanya pada Fei Sue. Dia berencana menghasut salju yang beterbangan untuk menyerang Lu Ming. Fei Sue tersenyum dan berkata, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Untuk mendapatkannya, seseorang membutuhkan keberuntungan dan kekuatan. Karena pahlawan muda ini mendapatkannya lebih dulu, berarti keberuntungan saya belum tiba. Mengapa saya harus memaksakannya? Petik 2. Bagaimana mungkin Fei Sue tidak mengetahui apa yang dipikirkan King Fei? Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam perangkap King Fei? Melihat Fei Sue tidak jatuh ke dalam perangkapnya, King Fei sangat kecewa dan wajahnya menjadi gelap. Berat, aku tidak peduli kamu berasal dari kekuatan mana. Kamu akan mengingat ini karena telah menyakitiku. King Fei memandang Lu Ming lagi dan meninggalkan kalimat dingin sebelum berbalik untuk pergi. Para pemuda mengikuti di belakangnya. Lu Ming tersenyum dan tidak keberatan. Dia baru saja menunjukkan belas kasihan. Jika pihak lain masih belum mengetahui apa yang baik untuknya, maka dia tidak dapat disalahkan. Pahlawan muda, bagaimana aku bisa memanggilmu? Fei Sue berjalan menuju Lu Ming dan menangkupkan tinjunya. Saya Lu Ming. Nona, bolehkah saya bertanya wilayah mana ini? Lu Ming bertanya lagi. Apa? Fei Sue dan remaja putri lainnya juga tercengang. Fei Sue memandang Lu Ming dengan curiga dan bertanya, ini adalah domain Hong. Pahlawan muda, apakah Anda dari domain lain? Petik 2. Domain besar. Ekspresi Lu Ming sedikit jelek. Setelah bergabung dengan Istana Surgawi Surga Empyrean, Lu Ming secara alami mempelajari distribusi geografis benua hutan belantara surgawi. Tentu saja, dia tahu tentang domain Hong. Domain besar berjarak 16 domain besar dari domain Tianxuan. Tidak diketahui berapa puluh ribu mil jauhnya mereka.
Bagaimana mereka bisa kembali? Sejujurnya, saya berasal dari wilayah Tianshuan dan saya juga seorang pengawal surgawi surga empir. Saya tidak sengaja memasuki reruntuhan kuno dan berakhir di sini. Lu Ming mengemukakan alasan acak. Jika dia mengatakan bahwa dia telah memasuki dunia lain dan kemudian datang ke sini, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Kamu berasal dari wilayah Tianshuan, dan kamu juga seorang pengawal surgawi surga empirean. Fei Sue dan yang lainnya saling memandang dengan tidak percaya.